Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita bermohon kepada Allah, berwasilah dengan membaca suratul Fatihah. Yang pertama kita hadiahkan untuk kedua orang tua kita, juga guru-guru kita, termasuk orang-orang yang soleh, para mukmin mukminah. Orang tua kita sangat bangga dan senang karena saat ini kita berada di rumah Allah. Kita hadiahkan suratul Fatihah dengan harapan, dengan bermohon kepada Allah melalui pembacaan suratul Fatihah, mudah-mudahan orang-orang tua kita yang sudah berada di alam barzah, Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Mudah-mudahan pula efek dari pembacaan suratul Fatihah dengan senyum orang tua kita mengalir dari bacaan kita sampai ke orang tua kita, dengan harapan dan permohonan kita kepada Allah, mudah-mudahan ditempatkan oleh Allah di tempat yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk guru-guru kita. Guru-guru kita dulu yang kita di SD, di MI, kemudian di SMP atau di Sanawi atau di Aliyah ataupun di SMA, bahkan naik lagi ke perguruan tinggi, termasuk guru-guru kita di surau-surau, di musola-musola, di majlis-majlis. Bila mereka sudah berpulang ke rahmatullah dengan doa yang sama, permohonan yang sama, semoga Allah berikan tempat yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu orang-orang tua kita yang masih ada, guru-guru kita yang masih ada, kita bermohon kepada Allah semoga mereka senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah, sehat jasmani, sehat rohani, sehat rezekinya, amin. Dan juga kita bermohon kepada Allah dengan wasilah suratul Fatihah, diri kita, keluarga kita, baik istri, suami, anak-anak, menantu, cucu, juga saudara-saudara kita dan saudari-saudari kita yang seakidah, mudah-mudahan dengan karomah keberkahan suratul Fatihah Allah tetapkan iman Islamnya, diberikan kekuatan dalam menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah, juga apa yang disunahkan oleh Rasulullah, semuanya diberikan kemampuan untuk melaksanakannya. Mudah-mudahan zurriyah kita, keturunan kita dijadikan oleh Allah keturunan yang saleh dan salehah, yang bisa melanjutkan perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pula kehadiran kita tanpa digerakkan oleh Allah nggak bakalan kita sampai kemari. Ini adalah berkat rahmat Allah, inayah Allah, pertolongan Allah, juga kasih sayang Allah. Mudah-mudahan kehadiran kita di tempat yang sangat mulia ini, di Musholah Asy-Syariah, ini bisa menjadi sabab, bisa menjadi jembatan berharap kepada Allah, menjadi salah satu amalia kita yang mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Harapan kita tidak sekedar di dunia mendapatkan ridho Allah, kelak kembali kita kepada Allah dalam kasih sayang dan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Fatihah. Allah yaftahu alaina futuhal arifin wa yufaqqihuna fid din wa yarzuquna kamalal ikhlas wal yaqin, thumma ila arwahil ulama'il amilin wal awliya'is salihin wa walidin al hadirin ajma'in. Annallaha yaqbalu minal jami' wa ya'fu anil jami' wa yaslu sya'nal jami' fid dini wad dunya wal akhirah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfir lana wa liwalidina. Amin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Bismillah walhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra ramadana syahran mubaraka. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ilaha wahida, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh nabiyya wa rasulah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayah. Tsumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Iqra'u al-Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang sama kita muliakan, kita hormati Ketua DKM Mushola Asy-Syariah Akhinal Karim Bapak Eko Nopianto, mata'anallah bituli hayati, senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah. Juga yang kita muliakan, yang kita hormati Ketua RW 029 atau 029 Bapak Sodikin. Mana Bapak Sadikin? Senantiasa sesuai dengan namanya selalu diberikan kebenaran oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga yang kita sama hormati Ketua RT 02 atau 02 Bapak Mad Farihin, Bapak Muhammad Farihin, tapi disingkat Mad Farihin. Ini kalau udah bahasanya Mad ini biasanya asli orang Bekasi. Ya, biasanya begitu. Mad, ada Mat Roji, ada Mat PI, Mat GI. Ya, temannya Pitung. Iya. Subhanallah. Qori kita yang tampan dan ganteng, Akhinal Karim Ustadz Rian Nurafi, mata'anallah bituli hayati. Juga para bapak-bapak, para ibu-ibu, termasuk generasi muda, para tokoh, para guru, para ustadz, para kiai, alim, ulama, semuanya yang hadir, insya Allah dalam naungan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, doa kita terkabul. Yang mana itu doa kita terkabul? Kita mundur sebentar. Sejak Rajab doa kita, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Nah, itu doa itu sudah dikabul oleh Allah. Bukan berarti kita kepedean, tapi secara zahir nahnu nahkumu bidawahirina. Kita melihat zahir kita karena Rajab kita minta, ya Allah, berilah kepada kami keberkahan di bulan Rajab. Rajab udah pamit 2 bulan lebih 16 hari, ya kan? Ya, 2 bulan, 1 bulan ya, 1 bulan 16 hari. Rajab sudah pamit. Kemudian wa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Sya'ban juga sudah pamit.
16 hari yang lalu. Wa balighna Ramadan, dan sampaikanlah kami kepada bulan suci Ramadan. Alhamdulillah. Kalau doa minta disampaikan ke bulan Ramadan, sudah ketemu jangan dicuekin. Sama juga kita sama teman, ente mampir dong ke saya, gitu ya. Oke, insyaallah sa'ahdur ila baitik, insyaallah saya hadir ke rumah ente. Dia datang, Assalamualaikum, waalaikumsalam, silakan duduk. Terus kita cuek aja, kita lagi ngoret, kita lagi macul, kita cuekin. Itu namanya kurang nyambung itu. Ya, kemarin ente minta didatengin, ya udah didatengin cuek. Nah ini bisa dibilang jaka sembung bawa golok ya. Ya Allah, naudzubillah dzalik. Begitu juga Ramadan. Subhanallah, alhamdulillah, doa kita ini nyambung. Ya, doa kita itu nyambung antara diri kita lahir batin dengan Ramadan yang sudah datang. Alhamdulillah, nyambungnya kita juga sabab pertolongan Allah. Termasuk malam ini nih. Malam ini kalau nggak disambungin sama Allah, nggak sampai kita kemari. Bukan karena kehebatan diri kita, bukan karena kekuatan diri kita, bukan. Ini semuanya sudah di Lauhil Mahfuz, sudah ditentukan. Saya dulu, ya Allah Karim, ini padahal kampung saya ini, ya nggak terbayang kalau di dalam ini ada musola. Wasilahnya Pak Eko. Memang likuli syai'in itu, segala sesuatu itu, likuli syai'in sababa, segala sesuatu itu harus ada pakai sabab, ada wasilah, ada perantara. Nah, dengan wasilah Pak Eko, jadi saya tahu. Saya sering lewat di depan tapi nggak paham kalau di dalam ada musola. Subhanallah, ketentuan Allah nggak bisa ditolak oleh kita. Sehingga apa yang Allah katakan ente harus sampai, ya sampai. Doa kita kalau habis sholat, Allahumma la mani'a lima a'toita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la radda lima qadaita wa la yanfa'u dzal jadi minkal jad. Kalau Allah sudah katakan yes, nggak bakalan no. Iya, ini ketentuan Allah, bukan karena kehebatan kita. Termasuk saya duduk bicara, ini bukan Haji Sayuti hebat, enggak, 0, kosong. Atas bimbingan Allah, atas ridho Allah. Wasilahnya Allah memberikan satu cara supaya umat ini bahagia dunia akhirat. Diutuslah Nabi Muhammad. Ini kita bisa hadir ini karena Nabi Muhammad. Kalau enggak ada Nabi Muhammad, kita nggak kenal musola. Nah, nggak langsung prosesnya dari Allah, malaikat kepada Nabi Muhammad melalui Al-Quran. Sehingga kita rayakan kan peringatan nuzulul Quran, turunnya Al-Quran. Karena harapan-harapan kita banyak. Ramadan ini banjir kebaikan. Kata Rasulullah, lau ta'lamu ma fi Ramadan latamannau an takuna sanah kulluha Ramadan. Kata Rasulullah, andaikan umatku tahu apa yang ada dalam bulan suci Ramadan, pasti umatku berharap Ramadan jangan sebulan. Ramadan sepanjang tahun isinya Ramadan. Kenapa sampai mengatakan begitu Rasulullah? Jawaban yang pertama, li'annal hasanata fihi mujtami'atun. Karena sesungguhnya di dalam Ramadan itu segala kebaikan kumpul. Satu di antaranya apa? Barangkali di kita ini kalau sholat malam qiyamul lail itu tiap malam di luar Ramadan kayaknya jarang. Qiyamul lail kita seminggu 2 kali aja udah cakep banget itu. Ya, sholat malam kita 1 pekan 2 kali itu udah cakep banget.
Tapi ketika Ramadan tiap malam kita qiyamul lail. Kayaknya kalau ninggalin qiyamul lail itu kayaknya rugi. Apa satu di antaranya qiyamul lail kita? Adalah sholatut taraweh. Ya, kayaknya kalau ninggalin sholat taraweh sayang. Andai kata pun orang bekerja shiftnya berbarengan dengan sholat jamaah, pulang dari kerja di musola di masjid sudah rampung sholat taraweh dan witirnya, itu bukan berarti sudah langsung nggak sholat, ya sudah sejenak istirahat, ya barangkali yang ashabul udud ngudud dulu, ya ahli isap, ya ngudud. Ya duduk santai, sudah rileks, udah adem, berwudu, sholat taraweh. Ya, taraweh itu kan rehat, sholatnya nyantai. Kalau di Mekah itu zaman dulu 2 rakaat ngaso tawaf, gitu dulu gitu tuh, tawaf, udah tawaf balik lagi sholat 2 rakaat lagi. Makanya orang-orang di sana itu sholatnya rakaatnya banyak. Seperti di Madinah saja sholat tarawih itu 36 rakaat. Ya, 36 rakaat sholat tarawihnya. Ditambah witirnya 3. Ya, sudah tempatnya sangat dimuliakan. Kalau nilai satu waktunya di sana 1000 kali lipat, ya kan? Sholatnya 36 rakaat. Kayaknya di kita kalau 36 rakaat kayaknya imam assalamualaikum jamaah pada kemana gitu ya. Subhanallah, ya Allah, ya ini perjuangan kita, ya perjuangan kita. Jadi kata Rasulullah, li'annal hasanata fihi mujtami'atun. Sesungguhnya di dalam Ramadan itu segala kebaikan itu kumpul. Apa sih perbuatan baik? Banyak betul bapak-bapak, ya banyak. Ibu-ibunya menjelang buka puasa takjil. Nah, takjil itu kalau bahasa kita menyegerahkan. Ajilu bis salat qoblal paut wa ajilu bit taubat qoblal maut. Gitu kan kata Rasulullah, bersegeralah Anda menunaikan sholat sebelum terlambat, bersegeralah Anda bertaubat sebelum Anda dijemput oleh malaikatul maut. Nah itu, jadi kata ajilu itu maknanya bersegera. Nah takjil itu artinya menyegerakan berbuka. Jadi nih kalau muadzin sudah tahu nih waktunya waktu adzan, ya jangan adzan dulu, ya. Wah ini berbuka iftarus siam jam 6 umpamanya. Nah, sediakan 1 korma sama air bening, makan korma 1 atau 3, terus minum Allahumma lakasumtu sampai selesai, baru dah azan. Begitu sunahnya. Jangan waktu pas buka dia azan, dia belum berbuka, ya itu namanya menyalahi prosedur. Suruh takjil, suruh bersegera, ya buka tuh paling enggak minumlah, kalau enggak ada kurma minum, ya kemudian azan, ya jangan sampai nanti dibalik, waktu buka sudah datang dia azan, habis azan dia sholat sunat mutlak, habis sholat sunat mutlak dia baca sholawat nunggu teman-teman sudah ngumpul, Pak Imam sudah ada, dia sholat maghrib, habis sholat maghrib wiridan, habis sholat maghrib wiridan, habis wiridan dia ba'diyah, ya belum buka, belum, jangan. Nah, jadi berbuka maknanya di kita itu takjil, ya takjil itu menyegerakan, tapi secara umum orang takjil itu bahasanya makanan. Itu sama juga bahasa, oh dia mah tajir, ya. Anak sekarang kalau bilang tajir bahasanya kaya. Tajir itu bukan kaya, tajir itu artinya pedagang. Nah, kita kadang-kadang suka salah kaprah, ya. Tajir itu maknanya pedagang.
Nah, karena pedagangnya itu kokai, you know kokai? Kaya, ya, itu bahasa prokem itu ya. Iya, karena tajir itu rata-rata orang kaya, maka dibilangnya wah dia mah tajir. Nah, tajir itu bukan kaya, tajir itu pedagang. Kaya itu kan ghani. Ya. Ya, ghani. Subhanallah. Kembali lagi, jadi alasan pertama bahwa di dalam Ramadan itu segala kebaikan kumpul, termasuk kita acara nuzulul Quran ini kan sesuatu yang baik. Apa di dalamnya? Tadi suratul Fatihah berkali-kali. Kita membaca suratul Fatihah, satu huruf nilai 10 pahala yang Allah berikan. Tapi ketika Ramadan dilipat gandakan, tidak lagi 10, menjadi 100 nilainya. Luar biasa Ramadan. Ya, segala kebaikan kita semuanya dilipat gandakan. Sholat qobliyah kita, ba'diyah kita, sholat sunat tasbih, sholat sunnah kalau pagi itu asyuruk. Pokoknya yang sunnah itu nilainya dilipat gandakan menjadi nilai sholat wajib. Oh, hebat Ramadan. Ya, Ramadan hadir ini buat orang-orang yang peduli sama Ramadan. Enggak semuanya orang peduli sama Ramadan. Kalau enggak percaya, jalan-jalan ke pasar. Jalan-jalannya jangan pagi-pagi, kira-kira jam setengah 12 atau jam 11. Ya, umpamanya Bapak kemana ini? Pasar Tambun deh. Ya, ke Pasar Tambun. Jam 11 masuk ke Pasar Tambun, pasti ada yang keliling. Es teh manis, Pak Haji es teh manis. Astagfirullahaladzim. Bulan puasa nawarin minum es teh manis, yang jualannya pakai jilbab. Jadi jilbabnya enggak nyambung sama hati. Haram orang menawarkan makan di bulan suci Ramadan. Ya, kalau di luar orang Islam itu lain lagi. Ini yang ditawarin orang pakai pakaian busana muslimah, yang nawarinnya pedagang pakai jilbab, bilang es teh manis. Ya, es teh manis, Bu Haji es teh manis. Ilahi subhanallah, naudzubillah min dzalik. Ya, bahaya besar itu. Berarti enggak nyambung, enggak connect. Ya, enggak connect dengan bulan suci Ramadan. Berarti Ramadan enggak peduli sama dia. Ya, sama juga puasa. Tidak semuanya orang menjalankan ibadah puasa, karena puasa enggak mau datang ke rumah dia. Alhamdulillah, Ramadan yang di dalamnya ada puasa, ada qiyamul lail, mampir ke rumah kita, kenal Ramadan. Dan alhamdulillah kita baca Al-Quran. Subhanallah. Itu tadi yang pertama, li'annal hasanata fihi mujtami'atun. Kemudian kata Rasulullah, wa ta'atu maqbulatun. Segala ketaatan kita semuanya dimakbul, enggak ada yang ditolak. Berhusnudzonlah kepada Allah. Ini kita hadir ini bukan saja shootingan duniawi. CCTV Allah ini merekam kita. Ada rekamannya nanti. Ya, kira-kira dalil video dari Al-Quran ada enggak? Padahal saya ingin baca sama Bapak itu. Famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Maka siapa saja yang beraktivitas, beramal, berbuat, bekerja, melakukan sesuatu kebaikan, khairan yarah, nanti dia akan melihat. Dalam bacaan yang lain juga dibaca khairan yarah. Ada khairan yarah, ada khairan yarah. Kalau yarah akan melihat, tapi yurah akan diperlihatkan. Ini kita hadir acara nuzul Quran, ada rekamannya ini. CCTV Allah merekam, bukan saja dohir kita, batinnya juga terekam. Kalau gambar yang ada dalam
CCTV ini atau gambar video ini cuma lahiriah aja, ya kan? Batiniannya tidak terdeteksi ikhlas apa enggak nih hadir, ya. Nanti kalau yang isi acaranya kepanjangan, ridho, rela, ikhlas apa enggak, itu kerekam itu nanti. Haji Sayuti lama banget ngomongnya, gua udah lapar tadi, buka belum makan, ya belum makan, lama banget. Itu hatinya terekam itu nanti, rela, ridho apa enggak, ikhlas apa enggak, terekam. Jadi famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yara itu rekamannya bukan lahiriah saja, batiniah. CCTV Allah ini, alat detektor Allah ini nggak kelihatan. Sebab merekamnya bukan di dalam mushola as-syariah saja. Kita keluar, kita jalan, Pak, Bu, kalau tadi kita niat mau mengadakan acara nuzulul Quran yang di dalamnya ada pengajian, itu Bapak Ibu satu langkahnya sudah dicatat oleh Allah ibadah 1 tahun. Nah ini bukan ngarang-ngarang, ya. Mana buktinya? Kata Rasulullah, man hadara majlisal ilmi fi Ramadan kataballahu lahu bikulli qadamin ibadatu sanatin wa yakunu ma'i tahtal arsh, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, siapa saja yang hadir datang ke majelis ilmu, baik itu majelis nuzulul Quran, majelis Lailatul Qadar, pengajian kuliah subuh, pengajian kuliah duha, pengajian kuliah zuhur dan iftar, buka bersama, suka ada pengajian, itu satu langkahnya sudah Allah catat ibadah 1 tahun. Kalau di antara kita ini pasti beda-beda nilainya. Umpamanya Pak Eko ini setahun hatam Quran 12 kali, ya kan? One day one juz, karena 1 hari 1 juz umpamanya 30 juz berarti sebulan kan? Iya 12. Kemudian Ustarian dia bukan sekali dia hatamnya, 7 kali umpamanya, ya. Terus di kita beda-beda, ada yang 12 kali, ada yang 7 kali, ada yang sekian kali, ada yang 2 kali, ada yang 1 kali, ada yang ora pisan. Boro-boro dibuka. Yang disuruh tuh pegang Al-Quran. Alhamdulillah saya udah pegang. Dibuka, kagak, cuma dipegang doang. Ya salam. Maksud dipegang itu suruh baca, ya. Jadi subhanallah, yang dipertegas oleh Rasulullah ketika hadir ke majlis ini, hati kita ngomong, ya Allah saya mau nuntut ilmu, maka 1 langkahnya dihitung, dicatat oleh Allah ibadah 1 tahun. Siapa yang rumahnya dekat dengan musola, besok jalannya muter? Ya Pak Eko ya. Nah, mau kemana Pak Eko? Mau ke musola. Kok jalan ke sana? Biar ada banyak dapat hadiahnya. Ya. Sebab sudah dicatat oleh Allah, 1 langkah sudah dicatat oleh Allah ibadah 1 tahun. Kalau 1 tahun ibadahnya baca Qur'annya khatam sekian kali, sholat Jumatnya, sodakohnya, berbuat baik kepada diri sendiri, berbuat baik kepada istri, berbuat baik kepada anak, berbuat baik kepada menantu, berbuat baik kepada cucu, berbuat baik kepada tetangga kiri kanan belakang depan, kepada sesama, kepada lingkungan, kepada tumbuhan, kepada hewan. Itu sudah masuk itu dalam putaran kataballahu lahu bikulli qadamin ibadatu sanatin. Nabi enggak bakalan bohong, ya. Jadi 1 langkahnya, makanya tadi saya bilang kita pasti beda-beda. Contohnya sama juga sholat Jumat barokah. Kalau bawa uang buat sholat Jumat kan bervariasi, ada yang warna merah, ya kan, ada yang biru, terus ada yang abu, ada yang hijau gitu ya, ada yang agak ungu,
Ya, kemudian ada yang agak kuning, kemudian abu-abu, kemudian ada yang berat-berat itu kecil. Allah, makanya beda-beda satu langkahnya, nilainya beda-beda kita ini. Kalau dia tiap Jumat nilainya yang dia bawa itu bi khamsina rubiyah, 50.000 rupiah, ya berarti dikali berapa itu 54 kali dalam Jumat setahun, kurang lebih 54 kali atau lebih atau kurang. Berarti sejumlah itu satu langkah kita nilai sedekahnya. Subhanallah, luar biasa. Ya, belum infak kita, sedekah kita, subhanallah. Man hadara majlisal ilmi fi Ramadan kataballahu lahu bikulli qadamin ibadatu sanatin. Bikulli qadamin ibadah sanatin. Setiap langkah itu sudah dicatat ibadah 1 tahun. Hebatnya lagi kata Rasulullah, wa yakunu ma'i tahtal arsy. Orang itu nanti bersama aku di bawah arsy. Ini karena ada Ramadan, Pak. Ya, adanya Ramadan karena adanya Nabi Muhammad. Ya, Nabi Muhammad mendapatkan wahyu, ya, Al-Qur'an karena adanya Allah. Yang dikasih beruntung ya kita oleh Allah. Ya. Allah memberikan keberuntungan, maka dipanggil ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang enggak amanu dicuekin sama Allah. Kafaru, al-munafikun, semuanya dicuekin. Yang dipedulikan oleh Allah orang-orang beriman. Kalau kita masuk di situ berarti keberuntungan. Sehingga dalam ayat yang lain, wal asri innal insana lafi khusrin illa, sesungguhnya demi masa sesungguhnya manusia dalam kerugian kecuali, nah, berarti beda. Yang dikecualikan illalladzina amanu, kecuali orang beriman. Orang beriman gak termasuk yang dikategorikan yang rugi, enggak. Orang beriman adalah orang-orang yang beruntung. Alhamdulillah Allah takdirkan diri kita, keluarga kita disatukan keimanan di tubuh kita. Subhanallah, subhanallah. Ditemukan dengan bulan suci Ramadan, yang di dalam Ramadan itu ada yang disebut Lailatul Qadar. Ada malam diturunkannya Al-Quran. 17 Ramadan ini turunnya Al-Quran, termasuk perang Badar adalah 17 Ramadan. Ya, makanya subhanallah kita baca salat Badar sedikit. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah, ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah, bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah, ala yasin habibillah.
Allahumma shalli wa sallim wa barik alaih. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selain hari perang Badar termasuk Sayyidah Aisyah dilahirkan. Ya, Sayyidah Aisyah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir 17 Ramadan. Banyak betul keistimewaan malam 17 Ramadan ini. Kalau nggak salah kemerdekaan Indonesia ya 1945 itu pas Ramadan, tanggal 17 Ramadan. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan, dan selanjutnya. Ini bukan lagi upacara soalnya ya. Subhanallah, subhanallah, 17 Ramadan. Makanya kalimatnya dengan rahmat Allah itu di garis bawah itu. Ini banyak orang-orang, naudzubillah dzalik, banyak orang-orang yang nggak tahu sejarah atau memang nggak mau tahu ya, hanya merusak tatanan kenegaraan. Negara kita sudah dikotori oleh orang-orang yang nggak peduli dengan sejarah zaman dahulu. Merdekanya ini berkat rahmat Allah. Kalau sudah ditolong sama Allah, berarti kita pelihara kemerdekaan ini. Ya Allah, untuk menuju kemerdekaan itu para pendahulu itu subhanallah nggak pernah mereka mengharapkan nanti kalau merdeka gue jadi presiden. Nggak ada mereka bilang begitu. Ya, saya harus jadi gubernur, saya harus jadi bupati, wali kota. Nggak ada. Mereka berjuang semata-mata benar-benar ikhlas karena Allah. Merdeka, hidup ataupun mati, Indonesia tetap merdeka. Begitu tuh. Mereka ikhlas. Ya, sama juga ada puisi antara Kerawang dan Bekasi. Dulu kakek saya itu subhanallah ya, Allahumma firlahu, sering nguburin yang mayat-mayat yang bergelimpangan di antara Kerawang dan Bekasi. Zaman dulu itu kain putih juga susah, seadanya. Ada tikar ya, tikar buat ngebungkus mayat. Allahu Akbar. Jadi kalau puisi antara Kerawang dan Bekasi, tulang belulang berserakan antara Kerawang dan Bekasi. Berarti ada Tambun, ada Cibitung, ada Cikarang. Ya Allah karim, itu berserakan, itu bergelimang, itu mayat-mayat. Allahu Akbar. Ini kita tinggal nikmatnya doang. Ya, kalau nggak berterima kasih berkat rahmat Allah kebangetan. Ya, naudzubillah dzalik. Alhamdulillah dengan rahmat Allah kita berterima kasih. Kita sholat aman. Coba saudara kita di Palestina walaupun sudah gencatan senjata, memang otak Israel itu otak tukang bohong. Ya, maka di ayat Al-Quran walan tardo ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahu. Kalau orang selain kelompok dia masih bertentangan menurut dia nggak bakalan ridho, pasti akan memerangi. Tapi kalau udah masuk ke mereka baru dia diam. Lah kita nggak bisa, kita nggak juga cocok dengan aturan mereka. Padahal Yahudi itu agama resmi itu. Jadi agama samawi itu Islam, Nasrani, Yahudi itu resmi. Agama arudi, agama yang berdasarkan buah karya manusia, yaitu agama Buddha, Hindu. Kemudian apalagi sebelum dulu tuh masa Orde Baru, aliran kepercayaan bukan agama dia. Ya, kemudian ada lagi apa? Engkong Ucu ya. Allahu Akbar, subhanallah. Itu semuanya ardi, ardi itu bumi. Samawi itu berdasarkan wahyu ilahi. Jadi ketika Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Daud, umatnya itu kalau taat kepada nabi itu sama sama kita, Tuhannya Allah. Tapi berhubung mereka enggak patuh sama Nabi Musa, enggak patuh sama Nabi Isa, menyimpang dari ajaran-ajaran para nabi yang sebelumnya, maka mereka belok. Ya Allah Karim, yang sudah jelas dalam Al-Quran, Qul huwallahu ahad, ya, katakan Tuhan itu Esa Tunggal,
tapi karena menyimpang. Saya pernah baca di Injil Barnabas yang enggak dipakai sama mereka. Di Injil Barnabas itu Tuhan itu satu, Pak. Tuhan itu tunggal, ya. Tuhan itu esa, Tuhan itu di kitab Injil itu, ya, termasuk yang aslinya dulu Injil, Zabur, Taurat, Tuhannya Allah. Karena yang diberi kitab adalah Rasulullah. Injil, kitab yang diturunkan kepada Rasulullah, Nabi Isa. Nabi Musa, Taurat. Zabur, Nabi Daud. Itu semuanya tujuan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kita kembali lagi. Jadi Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, selain kebaikan kumpul, ketaatan semua jadi makbul, wadda'awat mustajabah, segala doa kita diijabah. Makanya kalau lagi kita berdoa, Allahumma ja'alna bil imani kamilin walil faraidi muaddin walis salati hafidin, biar fokus tuh kita. Jangan ikut-ikutan yang kayak di YouTube. Allahumma ja'alna bil imani kamilin walil faraidi muaddin walis salati hafidin walis zakat. Yang bingung juga, yang amin juga bingung. Ya, termasuk sholatnya. Sholat, rukun sholat 17 itu jangan sampai ada satu rukun yang tertinggal. Kalau 17 rukun yang ada dalam sholat, satu saja ya enggak dilaksanakan, ini bisa mempengaruhi kesempurnaan sholat kita. Kadang-kadang nafsu kita kan pengennya cepat selesai sholat, itu nafsu kita, ya. Tomak ninah kadang-kadang enggak dipedulikan. Tomak ninah itu kalau bahasa kita itu tenang, ya. Ketika ruku tenang, sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta. Itu kan tenang. Ya, tapi nafsu kita pengennya Allahu Akbar, mi Allahu liman hamidah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, bismillahirrahmanirrahim, amin. Nah, Allahu Akbar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah, gitu. Iya, itu nafsu kita itu. Ya, padahal nih, jangan begitu, mestinya idealnya mumpung Ramadan cuma sebulan, kita nyantai sholatnya. Sholat tarawih itu kan sholat nyantai, jadi nggak usah tergesa-gesa, nggak usah terburu-buru lah, ya. Kita nggak usah tergesa-gesa datangnya lebaran, ya, karena pintu terbuka lebar-lebar. Iya, disebutnya lebaran. Jadi kembali Bapak, wat-ta'a makbulah, wad-da'awat mustajabah. Bukan lagi satu doa, wad-da'awat. Bentuknya itu plural, bukan singular. Apalagi bukan ngiler. Jadi bukan mufrad tapi jamak. Wad-da'awat, dari berbagai doa itu mustajabah. Doa apa saja kita udah pakai baju, Allahumma inni as'aluka min khairihi wa khairi ma huwalah. Tangan kiri, wa a'udzubika min syarrihi wa syarri ma huwalah. Itu doa kita. Baju yang kita pakai itu supaya terhindar dari pamer, dari riya, supaya nilainya baju yang kita pakai itu nilai ibadah. Jadi bukan saja Ramadan, Pak, doa pakai baju itu ya termasuk doa kita mau berangkat bekerja, ya kan? Paling enggak baca bismillahirrahmanirrahim, tawakkaltu 'alallah, la haula wala quwata illa billah, bismillahirrahmanirrahim, majriha wa mursaha, inna rabbi laghafurur rahim, subhanalladzi sakhkhara lana hada wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun, Allahumma inni as'aluka fi safarina hada albirra wa taqwa. Wah, panjang banget deh. Itu biasanya dibaca mau berangkat umroh haji, padahal bukan itu aja, Pak. Kita mau berangkat bekerja juga kita baca doa itu. Wada'awat, dan doa-doa. Seluruh doa yang ada di Ramadan mustajabah. Maka manfaatkan doa kita, ya. Menjelang buka puasa, ini biasanya nih di tempat saya kalau menjelang buka bersama, buka, ya, itu karena dekat dengan Grand Wisata, itu pada jalan-jalan, Pak.
Ya, entah dari mana tuh orang banyak. Iya, ngabuburit ya. Pak, Bu, menjelang buka puasa itu waktu yang mustajabah. Ya, bagaimana? Ya, menunggu umpamanya setengah jam lagi. Asyhadu alla ilaha illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Sambil baca doa ini, kalau ibunya belum selesai, Bu, kalau belum selesai dibantu sama bapaknya anak-anak sambil baca asyhadu alla ilaha illallah. Oseng-oseng, sayur belum matang, asyhadu alla ilaha illallah. Bapaknya nyuci piring, asyhadu alla ilaha. Begitu. Jangan menjelang buka puasa ngabuburit ya. Termasuk, mohon maaf, jangan menjelang buka puasa nonton sinetron. Ya, ya Allah, nanti juga di luar Ramadan sinetron kagak bakalan hilang. Tapi Ramadan kesempatannya terbatas. Ini bukan fanatik, kesempatan. Kita tuh nggak tahu nanti ketemu Ramadan yang akan datang apa enggak ada yang tahu. Terlalu jauh Ramadan yang akan datang. Lebaran besok yang tinggal berapa ini, malam ke-7 balik ya. Ya. 3 balik ya, 2 3 sampai ya. Ya tinggal 13 hari lagi. Ya, sampai enggak umur kita kagak tahu itu. Itu pun terlalu jauh ya. Besok pagi kira-kira kita bangun apa enggak kita kagak tahu. Sahur apa enggak besok. Ya, enggak tahu itu. Sebab dalam putaran satu malam pasti ada orang yang didatangi sama malaikatul maut. Ya, aduh Haji Sayuti nakut-nakutin aja. Sama yang ngomong juga takut. Makanya doa Allah, ya Allahumma aslamtu nafsi ilaika wa wajjahtu wajhi ilaika wa alja'tu dhuhri ilaika la malja wa la manja minka. Allahumma inni a'udzubika, kan gitu ya. Apa? Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Kalimatnya coba mau tidur. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Apa artinya amut? Is dead. Iya, dengan namamu ya Allah aku hidup, dan dengan namamu ya Allah aku akan mati. Itu kalimatnya fi'il mudhari. Ya, bukan mata tapi yamut. Nah, domirnya domir anak, amut. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Ya, kita menjelang tidur itu bakalan mati. Ya, bakalan mati. Nah, makanya ketika dibuka kembali, ruhnya disatukan kembali dengan diri kita, kita bersyukur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Itu yang biasa kita baca, tapi enggak semuanya. Kadang-kadang orang bangun tidur sambil ngulet, sambil cari korek api sama rokok, ngudut. Atau anak-anak muda bangun tidur, bukannya doa dikasih umur panjang lagi, cari HP. Padahal disunahkannya alhamdulillah, segala puji bagimu ya Allah yang sudah menghidupkan lagi diri saya setelah saya mati. Dan kembali doa ini, jadi wada'awat mustajabah, wadunub maghfurah, dan dosa-dosa semuanya diampuni sama Allah. Maka beristighfarlah. Kalau zaman dulu saya kecil, karena pengetahuan masih minim, tahun 60 itu di lingkungan sini memang ini belum ada ya. Masjid cuma satu-satunya masjid At-Taqwa Tambun. Ya. Jadi dulu bilangnya bukan istighfar, istighfar. Ya. Terus istighfar masih bagus lah. Bilangnya apa? Ingat, nyebut. Ya, ada orang pingsan, ada orang sakit,
nyebut. Maksudnya suruh kalimat syahadat atau baca sholawat. Suruh nyebut, karena yang disuruh nyebut nggak kenal musola, nggak kenal masjid, disuruh nyebut, but. Itu sama juga ngaji sama gadis-gadis usia 60. Gadis usia di majelis taklim ibu-ibu, kita suruh banyak baca kulhu. Bener Pak, dibaca kulhu ya. Haji Sayuti alhamdulillah ya, saya habis dohor baca kulhu dapat 1000 kali. Astagfirullah, hebat banget Nek. Iya, emang bacanya bagaimana Nek? Kulhu. Innalillahi bukan itu Nek, baca suratul Ikhlas ya, bukan kulhu. Sama juga suruh baca tasbih, bukan itu. Subhanallah ya, subhanallah, Allahu Akbar, itu termasuk doa itu Pak ya. Kata Rasulullah, istaksiru minal baqiyatis sholihat, perbanyak al baqiyatus sholihat. Yang jauh kedengarannya bukan baqiyah, al baqiyatus sholihat. Sahabat bertanya, wa mahuna ya Rasulullah, ya Rasulullah apa sih itu al baqiyatus sholihat? Terus Nabi menjawab, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil adim. Bacaan itu kata Rasulullah, innahunna yahtutnal khotoya kama tahutus sajarah waraqaha. Orang yang baca subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim, perbanyak baca doa itu kata Rasulullah diibaratkan pohon yang daunnya rindang kemudian rontok semuanya. Nah, orang yang membaca ini ya, kesalahannya apalagi Ramadan, rontok dosa-dosanya ya. Makanya kata Rasulullah, man soma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi wa man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Inilah hebatnya Ramadan. Termasuk kita baca Quran, nanti Quran akan minta mandat sama Allah. Dalam sebuah hadis, ada di beberapa kitab hadis, inna siyama wal qur'ana yasfa'ani lil abdi yaumal qiyamah. Ini kita mengadakan acara nuzulul Quran. Pokoknya selesai acara nuzul Quran, istirahat sejenak, kita baca Quran ya, sampai menjelang sahur. Ngantuk kita wudhu, ngantuk kita wudhu, ngantuk lagi rendam aja kepalanya. Iya, gitu. Kalau baca Quran kan bawaannya ngantuk aja. Iya, jujur Pak, kita semuanya kalau buka Quran baru juga berapa lembar ngantuk. Wahai bapak-bapakku, orang yang ada yang diantara kita susah tidur, bacalah Al-Quran. Kan ada orang susah tidur ya, udah ke Jerman, udah ke Belanda, ke Singapura tuh susah tidur, padahal obatnya itu tadi, iqra'u Al-Quran, baca Al-Quran ya, baca Al-Quran. Bukan saja efeknya untuk dunia dan akhirat ya, efek yang lainnya sudah ada. Jadi kembali kata Rasulullah, inna siyam wal qur'ana yasfa'ani lil abdi yaumal qiyamah. Al-Quran sama puasa nanti akan menolong. Jadi syafaat ini selain syafaat Nabi Muhammad, syafaat Al-Quran, syafaat puasa. Puasa nanti bisa ngomong Pak. Sehingga di ayat Al-Quran ada bacaan was-shaimina was-shaimat wal hafizina furujahum wal hafizat wadzakirinallaha katsira wadzakirat a'adallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Shadaqallahul azim. Ya, sesungguhnya laki-laki yang sedang berpuasa dan wanita-wanita yang berpuasa
termasuk laki-laki yang menjaga kehormatannya, perempuan yang menjaga kehormatannya, kemudian laki-laki yang tidak pernah putus berzikir kepada Allah, termasuk perempuan. Maka kata Allah, a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran azima. Allah sudah fasilitasi ampunan dari Allah dan pahala yang besar. Nah, jadi inna siyam wal Qur'an yasfa'ani lil abd yaumal qiyamah. Sesungguhnya Al-Qur'an dan puasa nanti akan datang menjemput kepada para soim dan soimah. Kenalkan soimah. Soimah itu bahasa Arab, artinya seorang wanita yang berpuasa. Kalau banyak soimat, soimatun, soimatani, soimat, soimun, soimani, soimun. Kalau dalam bahasa Arab gitu kan, ada mufrad, ada mustana, ada jama'. Di dalam Al-Quran itu menggunakan kalimat jama', wasoimina wasoimat. Jadi puasa nanti ngomong, yaqulul Quran, Quran nanti ngomong di hadapan Allah, ya Rabb, mana'tuhun nauma bil laili fasapi'ni fihi. Itu Quran nanti ngomong. Apa benar? Enggak usah terlalu jauh nanti, sekarang aja Quran sudah ngomong. Buktinya mana? Ini kita hadir kemari. Ya, Al-Quran ngomong, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Lailatul Qadar ada dalam Al-Quran yang ngomong. Maka orang berlomba-lomba untuk meraih malam kemuliaan, yang bila malam kemuliaan itu didapatkan, kebaikannya melebihi 1000 bulan. 1000 bulan itu kalau kita kalkulasikan dengan tahun, 83 tahun 4 bulan. 83 tahun. Orang bekerja semalaman dapat gajinya sebanyak 83 tahun 4 bulan. Oh, enak betul. Ya, kalau gajinya umpamanya sebulan 600 juta umpamanya. Ya. Kalau ngasih contoh cuma 1 juta merugi, Pak. Cuma contoh. Kadang-kadang yang 600 juta aja masih kurang puas. Segala dioplos lagi itu pertama pertalit. Itu kan kurang bersyukur. 600 juta itu gajinya. Ya Allah, makanya minta doa sama Allah, nggak usah banyak apa, nggak usah minta rezeki yang banyak, minta rezeki yang cukup. Cukup buat pergi haji, cukup buat bangun kontrakan, cukup buat renovasi gitu ya, cukup buat beli mobil. Rezeki mintanya yang cukup, atau minta rezeki yang pas aja lah. Pas mau pergi haji ada duitnya, ya kan enak. Pas pengen beli mobil ada pas duitnya. Jadi rezeki nggak usah minta yang banyak, sebab yang dapat banyak aja 600 juta per bulannya masih kurang puas, masih ngebohongin sama rakyat. Coba. Ya Allah, jadi rezeki itu bukannya banyak, rezeki itu berkah, cukup. Pakai baju aja kalau cukup kan enak. Coba ibu-ibu pakai baju kebesaran, kata anaknya, "Mak, itu yang suka ditabu-tabu di depan suka lewat itu, Mak." Oh, udah lewat. Karena bajunya kebesaran. Kalau baju kesempitan nyesek, ya. Bukan lagi yang makin nyesek, kita juga kalau melihat nyesek juga. Allahu Akbar, astagfirullah. Jadi khairul umur asautuha, sebaik-baik perkara itu yang tengah-tengah. Terlalu panjang jangan, terlalu pendek jangan, yang sedang-sedang saja. Ya salam, ya salam. Kembali lagi Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, Quran ngomong, ya Rabb, mana'tuhun nauma bil laili fasapi'ni fihi. Tsumma yaqulu siyam, puasa ngomong lagi, ya Rabb, mana'tuhut ta'ama wa sahwata fasapi'ni fihi. Jadi Quran ngomong, ya Tuhan, ini dulu hambamu waktu hidup di dunia, matanya dia tahan dari ngantuk. Ya, dia wudu, baca lagi. Ya, ngantuk, dia wudu. Ya, dia ngantuk lagi, baca Quran sambil jalan. Ya, supaya menghindari ngantuk.
berikan mandat kepada saya, kata Quran. Ya, ketika Allah akan memberikan mandatnya, puasa ngomong lagi, ya Rob, mana'tuhut ta'ama wasyahwata fasafi'ni pi. Ya Rob, dulu nih hambamu, dia tahan lapar, dia tahan haus, ya, dia tahan dari yang membatalkan puasa, ya. Berikan mandat kepada saya nih para soim soimah, para qari dan qari'ah, agar kepada mereka nanti bisa mendapatkan pertolongan dari kami Al-Quran dan dari puasa. Jadi puasa nanti berwujud. Wallahu a'lam. Yang jelas janji Rasulullah, puasa dan Al-Quran nanti akan menjemput para qari'ul Quran, ashabul Quran. Makanya dengan tegas kepada oleh Rasulullah, iqra'u al-Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bacalah oleh kalian Al-Qur'an itu, nanti Al-Qur'an akan datang memberikan syafaat. Subhanallah, puasa akan datang sehingga nanti puasa menggiring kita, nuntun kita. Ketika kalau cerita-cerita dulu kan ketika kita masih usia kecil, ya, orang tua cerita nanti di hari kiamat itu matahari 1 jengkal. Allahu Akbar. Jangankan 1 jengkal, Pak, ya, yang kita sudah rasakan 46 derajat saja udah berat. Nah, kalau matahari 1 jengkal itu jutaan itu, ya, panasnya. Di India pernah panas itu mencapai 55 derajat, banyak yang nggak kuat meninggal. Loh, kalau nanti di hari kiamat itu 1 jengkal matahari, bayangkan. Maka pada saat itu diibaratkan begitu, ya, panas yang dahsyat. Otomatis kalau bicara panas, haus. Musim kemarau panjang, panas, haus. Ini sama juga Ramadan, kita tengah hari haus. Tapi nanti puasa akan menjemput kita. Yang disebut ada satu tempat melalui satu pintu namanya Babur Royan. Ya, Babur Royan. Ya, kata Rasulullah, pintu itu bisa terbuka hanya orang-orang yang masa hidupnya berpuasa. Ya, jadi ketika dakhulu fa idza dakhulu fasaribu wa idza saribu lam yadma'u abada. Jadi yang ngasih tahu itu puasa, nanti puasa ngejemput kita. Ayo, saya tuntun ada satu tempat yang di dalam nanti kalau ente datang pintu terbuka secara otomatis, otomatis. Otomatis pintu sama juga kita masuk ke ke subhanallah, ke pusat belanja atau di hotel atau di airport, kita masuk pintu gitu, sebab ada magnet di tubuh kita. Dan nanti Babur Royan itu magnetnya, pasportnya adalah as-shaimin was-shaimat, terbukalah secara otomatis. Kalau udah masuk di Babur Royan, kemudian Syaribu masuk, ya, lalu dia minum apa yang sudah difasilitasi di situ. Wa idza syaribu lam yadma'u abada. Kalau sudah minum enggak bakalan haus selama-lamanya, enggak bakalan lapar selama-lamanya. Hilang semuanya. Itu berkat perjuangan Ramadan kita masa hidup. Wayahna gitu, kalau dari subuh enggak makan sampai maghrib itu mah bismillah, rileks, santai. Nanti di padang mahsyar lebih jauh lagi masaknya. Tapi kita dijanjikan oleh Rasulullah nanti puasa ngejemput sama kita. Ini puasa menyatu dengan diri kita, kenal, ya. Bapak suka ngobrol sama puasa. Saya yakin Bapak pernah ngobrol, pernah ditegur sama puasa. Umpama masuk ke kamar mandi, nggak ada yang tahu itu kecuali malaikat sama Allah, ya kan. Mau minum 3 ember juga emaknya bocah nggak tahu, ya kan. Tapi puasa ngomong, awas, kalau ente minum, ente kumur-kumur, ente minum, berarti ente sudah enggak menyatu dengan saya. Goodbye for you. Ya, sudah pisah sama saya, kata puasa. Karena ada keimanan,
walaupun orang kagak tahu, kita berkumur tetap kita keluarin lagi. Kalau wudhu kan bisa jadi ya pura-pura kumur. Alhamdulillah. Ya, tapi karena amanu dan dia yakin puasa menyaksikan menyatu diri kita puasa. Puasa menyatu di diri kita, Al-Quran menyatu di diri kita, nanti kenal sama kita Quran. Puasa juga nanti kenal sama kita. Ketika keduanya sudah mengajukan kepada Allah, payusafi'ani, maka keduanya diberi mandat untuk memberikan syafaat. Jadi wayahna itulah cuma sebulan, itu juga cuma dari maghrib dari subuh sampai maghrib. Dan kita ini puasa cuma 13 jam. Saudara-saudara kita di Eropa itu 17 jam. Saya pernah puasa di Saudi itu 15 jam. Ya, imsaknya aja setengah 3. Imsak setengah 3. Maghribnya jam 7 lebih 20 menit. Ya, bahkan pernah sampai setengah 8. Ya, jadi kalau musim panas di negara-negara kayak di Timur Tengah atau di negara di Eropa, kalau musim panas itu panjang banget puasanya. Tapi kalau di musim dingin pendek. Nah, kalau kita kan terlalu panjang tidak, terlalu pendek tidak. Khairul umur awsatnya, beruntung betul kita. Subhanallah, alhamdulillah ditolong sama Allah. Subuh sampai maghrib tidak ada rasa lapar, tidak ada rasa haus, karena berkat pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Saya kelupaan, Pak. Tadi jam berapa kita mulainya ya? Ya Allah. Baik Bapak dan Ibu, definisinya ya, acara turunnya Al-Qur'an dengan kita memperingati, tidak cukup kita memperingati, tapi kita sumpah setia kita kepada Allah. Ya Allah, ini bagian dari motivasi untuk semangat baca Quran. Kita manfaatkan Ramadan untuk iqra'ul Qur'ana. Banyak-banyak ya, iktasiru ya, perbanyak membaca Al-Quran sesuai dengan kemampuan kita. Aduh Haji Sayuti, saya belum bisa baca Quran. Ya, yang kita bisa apa? Ya, yang kita baca ini biasanya bapak-bapak, ibu-ibu, surah Yasin hafal, Tabarok hafal, Waqiah hafal. Ya udah itu aja berulang-ulang. Ya, atau surah-surah yang pendek kita berulang. Kalau yang mampu diberikan kemampuan baca Quran dengan sempurna, kita bismillah hatamkan. Pelan-pelan, paling enggak sholat 5 waktu, selesai sholat 5 waktu apa kita baca 2 lembar atau 3 lembar, atau yang barangkali banyak waktunya 1 juz kita baca, berarti 5 waktu 5 juz, sehari semalam 5 juz. Subhanallah. Dan kalau anak-anak ya, dia buka puasa 1 juz Al-Fukat, juz Allahu Akbar, astagfirullah. Ya Rabbi. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, definisi kedua, subhanallah, bersyukur kita kepada Allah ditakdirkan memeluk agama Islam, dikenalkan oleh Rasulullah, kenal Al-Quran, kenal puasa. Semuanya ini adalah sabab Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sayang betul sama umatnya, berbagai macam cara supaya umatnya dapat pahala yang banyak. Sampai puasa menghapus dosa, sholat taraweh menghapus dosa, baca Quran yang biasanya nilai 1 huruf 10 dilipat gandakan. Sholat sunnah yang tadi nilainya sunnah, tapi naik peringkatnya nilainya nilai wajib. Yang wajib sholat 5 waktu nilainya naik lagi. Semuanya kebaikan diangkat terus. Subhanallah, ini rasa syukur yang sedalam-dalamnya, senyampang hayat dikandung badan. Ya, selagi Allah memberikan fasilitas berupa ruh, kita manfaatkan. Sesal kemudian tiada berguna. Kalau udah di penghujung hidup, udah layan fa'. Ya, nggak ada manfaatnya. Tapi dari sekarang bismillah, dengan pertolongan Allah, mudah-mudahan kita niat di hati kita, ya Allah, mudah-mudahan saya bisa menghatamkan Al-Quran di bulan suci Ramadan, mau sekali mau 2 kali, masyitum, sesuai dengan kemampuan yang ada pada diri masing-masing. Saya kira hanya ini
Mudah-mudahan kita semuanya dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Tak ada gading yang terletak. Manusia itu tempat salah dan lupa. Yang saya sampaikan masih banyak kebaikan-kebaikan Ramadan. Baru segelintir kebaikan yang ada di bulan Ramadan yang saya sampaikan. Mudah-mudahan hikmah dari acara Nuzul Quran, kita lebih cinta lagi kepada Al-Quran dengan mengamalkan isi kandungan Al-Quran, diawali dengan membaca Al-Quran. Mohon maaf sekali lagi. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin shalihah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa عظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات الحياة بعد الممات إنك سميع قريب مجيب da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma barik lana fi syahri Ramadan. Allahumma barik lana fi syahri Ramadan. Allahumma barik lana fi syahri Ramadan. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'thuma. Rabbana arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang telah memberikan tausiahnya kepada kita semua sangat bermanfaat sekali untuk kita semua, dan mudah-mudahan di sisa bulan puasa ini ibadah kita bisa lebih baik lagi. Terima kasih. Acara pada malam hari telah kita selesaikan, tadi sudah ditutup dengan doa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.